Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yaitu adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Teman-teman sekalian, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada para pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya. Jadi bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Sebelumnya kakak akan menyampaikan kepada kalian pada pertemuan yang keempat ini tentang pengertian dari tajwid. Jadi teman-teman sekalian, bisa dilihat pengertian dari tajwid ini menurut bahasa. Nah, apa adalah jawada yujawwidu tajwidan, yang artinya bagus atau membaguskan. Jadi biasanya orang Arab itu mengatakan jawadus syai'. Maksudnya apa? Itu sesuatu itu menjadi lebih bagus gitu. Nah, adapun menurut istilah teman-teman sekalian, pengertian tajwid menurut istilah adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ya. Jadi ini adalah perkataan dari Al-Imam Ibnu Jazari dalam matanya, i'ta'ul huruf haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Yang artinya apa? I'ta'u, memberikan, al-hurufi, huruf-huruf, haqqaha, sifatnya, min sifatin laha, dari sifat-sifat huruf, dari sifat huruf-huruf tersebut, wa mustahaqqaha, dan mustahab dari huruf-huruf tersebut. Teman-teman sekalian, apa sih sifat atau apa sih hak atau apa sih mustahabnya? Jadi kalau untuk haknya, hak adalah, hak huruf itu adalah sifat-sifat huruf, sifat-sifat asli yang dimiliki oleh suatu huruf tersebut yang tidak akan pernah terpisah darinya. Seperti contoh makhrajnya, atau sifat jaharnya, atau syiddahnya, atau yang lain-lain seterusnya. Dan adapun untuk mengetahui tentang mustahabnya adalah, mustahab huruf adalah sifat yang tidak asli yang terdapat pada huruf karena sebab tertentu. Seperti apa? Seperti tafkhim dan tarkib. Dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwasannya ilmu tajwid adalah ilmu yang mengetahui kaidah-kaidah atau mempelajari kaidah-kaidah yang dengannya seseorang mampu dan mengetahui tata cara mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, serta memberikan huruf-huruf tersebut hak dan mustahabnya ketika sedang membaca kitab suci Al-Quran. Dan teman-teman sekalian, kita lanjut untuk mempelajari ilmu. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid.
Kebanyakan kita hanya belajar, tetapi kita belum mengetahui tentang tujuan kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid tujuannya adalah untuk menjaga lidah agar terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran saat membaca Al-Quran. Ini dalilnya adalah di dalam surat Al-Muzammil. Adik-adik pasti udah hafal dong surat Al-Muzammil. Ayat keberapa ini tebak? 3? Salah. Ayat keberapa? Ayat ke-4. Ayat ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Adik-adik, kakak mau tanya nih, tartil di sini maksudnya apa? Siapa yang tahu? Tartil di sini maksudnya apa? Apa? Bagus. Oh, salah. Tartil di sini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi, oleh yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yang artinya adalah tajwidul huruf, membaguskan huruf, dan wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat berhenti. Al-wuqufu, tempat berhenti. Jadi teman-teman, ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita tidak tahu tempat berhentinya di mana, atau jangan sampai kita malah mengganti-ganti huruf. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh seperti itu, karena sudah ada hak-haknya, sudah ada sifat-sifatnya, dan sudah ada mustahak-mustahaknya, teman-teman sekalian. Al-ha, di mana huruf ha keluarnya? Ayo, ha itu termasuk huruf halki, yaitu huruf tenggorokan. Jadi tidak boleh dimasukkan ke huruf bibir atau huruf yang lainnya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah dan ma'rifatul wuquf, mengetahui tempat berhenti. Mengetahui tempat berhenti, kita nggak boleh berhenti sembarang saat membaca Al-Quran. Ya teman-teman, dapat dipahami sampai sini? Masya Allah. Jadi ini adalah tempat atau apa? Pertama, yaitu adalah pengertian tajwid. Yang kedua adalah tujuan mempelajari tajwid. Yang ketiga adalah hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid. Jadi pelajaran kita ada 3. Nah, pengertian tajwid, tujuan mempelajari tajwid, dan hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid bagaimana? Nah, hukum mempelajari tajwid, yang pertama, hukum mempelajarinya, mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kalau ada dalam suatu tempat ada seseorang yang menguasai ilmu ini, maka bagi yang lainnya tidak menanggung dosa. Kalau sampai tidak ada, maka seluruh kaum muslimin menanggung dosa. Ini untuk mempelajarinya. Adapun untuk hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Apa fardu ain? Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain. Artinya, bagi seseorang yang mukallaf, baik itu laki-laki ataupun perempuan, harus membaca Al-Quran dengan tajwid, teman-teman. Jika tidak, maka ia berdosa. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan tentang di dalam nazamnya, wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun, man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazim, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya lazim, wajib.
Man lam yujawwidil Qur'ana asim. Dan barang siapa yang membacanya tidak dengan tajwid, maka ia atim, berdosa. Ya teman-teman, dapat dipahami sampai sini? Oke? Nah teman-teman, inilah pelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah pengertian tentang tajwid, terus tujuan mempelajari ilmu tajwid, dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Maka akhiri pada pertemuan kali ini, bila mana kalian mendapati ada perkataan kakak yang salah, mohon disampaikan kepada kami. Jika ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kakak mohon kepada kalian untuk tetap bersemangat dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena sesungguhnya ketika kita mempelajari Al-Qur'an, itu adalah ilmu yang tidak akan merugikan, bahkan ilmu yang sangat-sangat menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, kakak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.